Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rena Marlina dengan nomor induk mahasiswa 859669334. Pada kali ini, saya akan praktikum IPA pada modul 5, yaitu tentang kalor perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat dengan praktikum 1, yaitu perubahan zat. Dengan judul percobaan yaitu titik lebur es, perubahan wujud padat menjadi gas, dan sebaliknya, serta perubahan wujud cair menjadi gas. Selamat menyaksikan. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat dalam fisika adalah berubahnya fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Percobaan ke-1 yaitu titik lebur es. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama es batu, termometer, bejana kaca, pengaduk sendok kecil, bunsen atau lampu spiritus, kasa, tripod, dan statik. Langkah percobaan, siapkan bejana di atas kompor dan masukkan es batu yang sudah dimasukkan, ukur dan catat sebelum dipanaskan. Suhu awal yaitu -3 derajat Celcius. Kemudian nyalakan kompor dan aduk perlahan secara terus-menerus. Catat suhu yang ditunjukkan termometer setiap 2 menit sehingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Menit kedua, suhu menjadi -1 derajat Celcius. Kemudian, pada menit keempat, es melebur pada kondisi titik cair yaitu pada suhu 0 derajat Celcius. Pada menit ke-6, suhu menjadi 60 derajat Celcius. Dan yang terakhir, pada menit ke-8, suhu menunjukkan 100 derajat Celcius dan air pun sudah mendidih. Kesimpulan, pemanasan secara terus-menerus akan menaikkan suhunya sampai pada titik tertentu, yaitu 0 derajat Celcius. Pada titik ini, suhu akan berhenti meskipun pemanasan terus diberikan karena kalor atau pemanasan digunakan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Setelah semua es melebur, suhu air akan naik kembali dan air akan mendidih ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius. Percobaan kedua, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yodium kristal, kapur barus, parafin, tabung reaksi, penjepit tabung, dan bunsen lampu spiritus. Langkah percobaan. Pertama, kita masukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Setelah itu, kita nyalakan kompor dan amati apa yang terjadi pada kapur barus. Tutup bagian atasnya menggunakan tutup panci. Setelah kita tutup, selanjutnya setelah muncul uap, dinginkan atasnya menggunakan es batu. Dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya, setelah dingin, kita buka tutupnya. Dan hasilnya kapur barus semula padat menguap menjadi mengkristal. Kesimpulan, kapur barus adalah contoh zat padat yang dapat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut menyublim. Percobaan ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tabung reaksi, saya menggantinya dengan gelas sebagai alternatif. Kedua, gabus penutup, pipa plastik kecil ukuran 0,5 inci, termometer, bunsen lampu spiritus, bejana, katel uap, dan tripod. Langkah percobaan. Pertama, isi bejana dengan air. Kemudian setelah itu
Nyalakan kompor, panaskan air dalam bejana sampai mendidih. Ketika mendidih, suhu pada termometer menunjukkan 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, tutup bejana menggunakan tutup panci yang sudah dipasang pipa pada gelas wadah air dingin. Kemudian, amati pergerakan uap air melalui pipa dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kesimpulan, zat cair akan berubah menjadi gas ketika menyerap panas hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebaliknya, zat gas akan berubah menjadi cair ketika didinginkan dalam proses yang disebut pengembunan.